Halo. Iya Kak, jadi sebenarnya kegiatan ini juga untuk belakangan ini saya perhatikan di kader-kader masih kurang dalam hal ekoliterasi, sehingga kebetulan juga ada kan kolaborasi dari Sri, jadi mengapa tidak kita saja kita punya visi misi dan sehingga terjadilah hati hijau ini Kak. Harapannya juga sih ke depan teman-teman yang mengikuti Ahad Hijau ini tidak putus sampai di materi yang kita adakan tiap pekan. Harapannya bisa ada kelas-kelas seperti simulasi berdiplomasi seperti yang diajukan teman-teman sekawan, kemudian ada skill mengolah sampah dan lain-lain sebagainya. Kami juga sebenarnya ingin membuka peluang untuk teman-teman, barangkali ada yang mau share buku, diskusi, ataupun mungkin membuka workshop-workshop, karena saya yakin beberapa teman-teman pasti ada satu atau dua yang punya beberapa skill yang kita butuhkan dalam hal menanggulangi lingkungan hidup. Jadi kami tidak ingin menjadi pihak yang lebih aktif. Kami juga ingin membuka peluang untuk teman-teman lain untuk terlibat aktif dalam menghidupkan hati hijau ini. Itu saja sih Kak. Terima kasih. Oke, mungkin tambahan lagi, Cak. Sebenarnya ekoliterasi, kenapa dimulai dengan ekoliterasi di Ahad Hijau ini, ya dengan tujuan yang tadi ya, bahwa ingin sekali tujuannya untuk menghidupkan ekoliterasi di kader-kader IMM tentunya di Kota Kendari itu sendiri. Nah, untuk beberapa tujuan lainnya sebenarnya kenapa di hari Minggu ya, sesuai juga dengan kesepakatan teman-teman bersama. Nah, sedikit mungkin ya tentang gambaran dari kenapa teman-teman mungkin bertanya-tanya bahwa tadi di awal sedikit sekali dipaparkan tentang siapa sebenarnya Cak David ini. Nah, saya pribadi sebenarnya mengenal Cak David kenal dekat ya secara langsung itu di kemarin ketika kegiatan Bengkel Hijrah Iklim di Bogor dan Cak David menjadi satu fasilitatornya. Nah, Cak David juga merupakan pencetus nih dari rumah baca komunitas yang di sana banyak sekali buku-buku, kemudian menjadi tempat teman-teman untuk belajar juga, dan juga banyak hal yang dilakukan di sana. Mungkin sedikit itu saja, Cak David. Boleh juga sebelum pemaparan materi, di-share lagi tentang bagaimana Cak David kemudian bisa terjun ke dunia lingkungan itu sendiri, karena to be honest lagi dan lagi, kami masih ingin sekali menumbuhkan rasa awareness itu ya, kesadaran tentang lingkungan itu kepada kami yang masih awam-awam di sini. Mungkin itu, Cak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sri dan Ija ya. Saya kira prakarsa atau inisiatif yang sangat bagus untuk anak-anak muda ya. Dan saya bersyukur sudah makin banyak agen-agen atau aktivis-aktivis yang bergerak di literasi lingkungan ya, atau pendidikan lingkungan. Gimana Ham? Saya langsung mulai atau? Boleh langsung dimulai. Oke. Kalau Oke, share screen sudah nampak ya? ya sudah terlihat. Oke, tapi posisinya sudah full atau enggak full?
Masih belum full saja. Oke. Sekarang layar hitam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya sebetulnya mengira tadi agak sore, jadi sudah standby sejak mau habis maghrib karena biasanya di Sultra lebih awal kalau sekarang sudah malam sekali ya. Izin Nggak apa-apa. Cak, sebelum dimulai, ini layarnya di sini masih hitam. Oh, layarnya masih hitam. Di tempat saya Iya, kok masih loading, Cak. masih loading ya. Sebentar, di tempat saya sudah full screen. Tadi sudah full screen ya? Iya, sempat. Tapi sebelumnya memang masih belum full screen. Oh, Tapi kayaknya adanya terlihat. pilihan wifi-nya salah. Oke, harapannya. Iya, boleh sekarang tertampil dengan jelas. Sudah full screen? Iya, sudah siap. Baik, Lanjutkan. terima kasih. Mungkin karena sudah agak malam, saya mungkin berusaha lebih cepat, tapi saya berharap kelas-kelas seperti ini ada kelanjutannya, sehingga kita bisa lebih mendalam, lebih memadai ya, karena sebetulnya salah satu kendala. Saya baca refleksi-refleksi Emil Salim misalnya, salah satu kendala serius adalah bahwa kita memahami lingkungan itu secara sambil lalu. Atau kalau di dalam konteks Fadana Siva itu istilahnya kita itu selo ekoliterasi kalau saya bahasakan ya. Kalau ada istilah Arnenize deep ecology, mungkin kita butuh deep ekoliterasi. Jadi kalau memahami sesuatu, kalau terjun ke dalam bidang yang memang kita yakini itu adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, sangat bernilai, maka kita harus lebih serius. Saya merenungkan ya apa yang terjadi di IPM, di IMM, di Kadrijo Muhammadiyah itu adalah problemnya adalah tidak mengarah kepada pemahaman yang memadai atau deep ekoliterasi. Tidak berusaha merebut pengetahuan, mengasah pengetahuan itu, mendialektikakan ya, sehingga betul-betul memahami teori beserta konteks, filsafat, tapi juga praksis. Dan tantangan itu bukan hanya kita, di Indonesia pada umumnya gerakan literasi, karena saya memulainya dari gerakan literasi, bukan dari gerakan lingkungan ansih, tapi dimulai dari gerakan literasi, sama persis. Kendalanya adalah aktivitas-aktivitas literasi itu adalah aktivitas paruh waktu, aktivitas senggang, aktivitas mengisi waktu luang, sehingga tidak mengalami pendalaman yang luar biasa, tidak menghasilkan aktivis-aktivis yang punya kemampuan reflektif. Syarat kemampuan reflektif adalah telah melakukan banyak hal. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan reflektif bahwa gerakan lingkungan kita itu kurang berhasil. Karena apa? Karena apa? Kalau kita tidak pernah melakukan apapun. Kalaupun orang memaksakan diri berdasarkan asumsi, berdasarkan ingatan, berdasarkan prasangka, bahwa gerakan lingkungan anak muda tidak menarik, tidak apa ya, boleh aja, tetapi mungkin makna dari tulisan itu akan kelihatan tidak bermakna kalau ditulis orang yang tidak melakukan aktivitas apapun di dalam dunia pendidikan lingkungan, sehingga butuh
legitimasi ya. Kalau teman-teman Sultra, IMM Sultra baru mengadakan 1-2 kali webinar, sudah mengklaim bahwa gerakan kita ini itu tidak berhasil, gagal dan sebagainya. Saya kira itu tidak cukup legitimasi. Saya juga sering menghadapi di dalam, sejak saya SMP ya, saya aktif di dunia literasi itu, mulai dunia clipping, mengelola perpustakaan sekolah, sampai saya mahasiswa di Persma, sampai kuliah ke Amerika, masih ada urusan itu sampai sekarang. Salah satu problemnya adalah bahwa lebih banyak orang yang membawa suara-suara pesimis daripada yang optimis. Ya, misalnya di dalam dunia literasi, minat baca bangsa Indonesia itu rendah. Enggak mungkin ada yang baca kalau kita mau bikin perpustakaan di kampung, dan seterusnya dan sebagainya. Kita sudah lebih banyak di dunia gadget, buku tidak lagi penting dan sebagainya. Banyak sekali saya menghadapi stigma-stigma yang menganggap gerakan literasi tidak penting. Dan bagi saya, eksperimen kreatif yang saya lakukan, misalnya kita mengadakan camping literasi di sebuah kampung yang jauh dari akses buku, ternyata mereka sangat antusias terhadap buku-buku bacaan. Mereka sangat bahasa anak mudanya itu ya, sangat excited dengan buku-buku. Ternyata ada banyak buku yang bagus yang mereka belum tahu. Selama ini mereka hanya tahu buku-buku paket, buku-buku dari pemerintah yang tidak menarik tentunya, yang banyak memberi tugas daripada memberi inspirasi misalnya. Nah, sementara kita bisa menghadirkan buku-buku yang bisa mendorong minat membaca, rasa penasaran, imajinasi, membuka cakrawala bahwa di dunia lain itu ada dunia yang lebih menarik ketimbang buku-buku pelajaran yang sangat meneror ya, sangat meneror siswa untuk mengerjakan tiap hari atau jadi PR dan sebagainya. Jadi saya mulainya dari gerakan literasi, sehingga saya melihat problem yang pertama, problem gerakan literasi adalah kurang membumi. Sehingga saya kira di dalam refleksi saya, dengan konsep-konsep ekoliterasi itu artinya gerakan literasi lebih menyapa realitas. Gerakan literasi lebih berbasis empirik. Jangan sampai kita berbusa-busa mendiskusikan buku bacaan, mendiskusikan banyak hasil riset, tetapi di sekitar kita ada masalah sampah, ada masalah deforestasi, ada masalah pencemaran, ada masalah polusi, ya, ada masalah krisis air, kita tidak ada urusan dengan itu. Nah, disitulah saya menganggap literasi yang tidak tuntas, literasi yang tidak membumi. Karena sebetulnya orang yang punya pengetahuan yang baik seharusnya juga punya kepedulian yang tinggi terhadap persoalan yang ada di sekitarnya. Harusnya begitu hukumnya. Tetapi fakta bahwa ada banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas ternyata tidak selalu terkoneksi dengan isu-isu lingkungan. Dan walaupun sekarang saya kira semakin meluas ya, isu lingkungan sekarang diakui menjadi isu semua orang, semua agama, semua ormas, semua gerakan mahasiswa. Artinya kita sudah punya ya lumayan sudah ada gaungnya gitu ya, sudah ada modalnya kalau kita mau bergerak. Karena kenapa? Salah satu pemicunya adalah bahwa krisis lingkungan semakin banyak dirasakan orang. Ya. Kita ini biasanya akan bergerak kalau sudah ada krisis. Jadi ada jenis bangsa, ada jenis manusia itu kalau tidak mengalami persoalan sendiri, mengalami kesulitan sendiri,
itu tidak punya kesadaran yang prima, tidak punya kesadaran berinisiatif, berprakarsa, melakukan langkah-langkah cerdas, inisiatif-inisiatif yang penting, ya mitigasi bahasanya itu ya, mitigasi secara knowledge, mitigasi secara praktikal juga ya. Mitigasi secara knowledge itu misalnya bagaimana sih dampak lingkungan dirasakan oleh orang-orang di negara-negara industrial misalnya. Kita bisa membaca jurnal, bisa membaca karya-karya jurnalistik, National Geography atau apa ya. Itu namanya mitigasi pengetahuan. Sebelum kita merasakan langsung di lokasi kita bisa memitigasi dengan belajar dari kasus daerah lain, negara lain, ya, seperti itu. Kalau mitigasi praktikal ya kita bisa melakukan upaya-upaya yang memang kita punya sumber daya, misalnya daerah rawan longsor, daerah rawan sampah atau polutan dan sebagainya. Jadi pengantar saya jadi panjang. Oke, saya mungkin akan sharing-sharing seputar ini ya. Saya kira apa namanya kenapa tidak kita sebut sebagai environmental literasi misalnya. Kenapa ekologi dan literasi bukan environmentally literate misalnya. Saya kira itu punya maksud ya, bahwa ekologi itu jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada konsep environmental. Kalau environment saya lebih melihatnya dari yang saya pelajari, lebih menunjukkan wilayah ruang yang spesifik. Ya. Misalnya wilayah perkotaan, misalnya itu lebih disebut sebagai environmental urban. Walaupun juga ada yang menggunakan kata urban ekologi juga banyak. Ya. Tetapi memang ekologi lebih luas jangkauannya ya. Bisa dalam konteks Indonesia, dalam konteks literatur yang ada di Indonesia, memang kata ekologi sering dipertukarkan dengan kata environment. Dalam bahasa Indonesianya kebetulan dua-duanya diartikan lingkungan hidup. Jadi tidak terlalu persoalan, tetapi kalau belajar yang lebih konseptual, lebih filosofis, barangkali ekologi itu lebih punya panduan sainnya ya. Tapi itu tidak perlu diperdebatkan, tapi boleh juga teman-teman membandingkan konsep masing-masing itu punya keterbatasan atau punya perluasan ya. Oke. Karena kita belajar ekoliterasi sebetulnya secara sederhana sebetulnya adalah pengetahuan tentang lingkungan. Bisa juga diartikan pendidikan lingkungan hidup. Bisa juga diartikan gerakan. Ya, saya lebih senang anak-anak muda itu memaknai ekoliterasi itu bukan suatu yang statis, tapi sesuatu yang aktif. Ya, kita mengaktifasi ya, biar tidak pasif ya. Makanya saya usul ke Sri, ya bagusnya gerakan ekoliterasi. Kenapa disebut gerakan ya? Kita ingin promote pengetahuan lingkungan. Kita ingin promote apa sih yang dilakukan oleh anak-anak muda di saat krisis lingkungan, apa sih yang dilakukan oleh negara-negara lain, oleh NGO, oleh siapapun aktornya, karena semua orang adalah bagian dari planet bumi, semua orang adalah bagian dari ekologi itu sendiri. Kita tidak bisa membangun jarak ekologi di luar sana, saya di sini, tidak bisa. Karena kita butuh udara, kita butuh lingkungan sehat, kita butuh air. Maka sebetulnya apa yang ada di dalam diri kita adalah
ya makhluk ekologis itu sendiri. Kita adalah milik, bahasa kerennya itu, kita milik bumi, bukan bumi milik kita gitu ya. Jadi representasi unsur-unsur yang ada di bumi sebetulnya juga ada di dalam tubuh kita. Sehingga kita jangan hanya mengklaim sebagai zon politikon atau sebagai makhluk politik, sebagai makhluk sosial, tapi kita juga makhluk ekologi, makhluk ekologis. Oke, sekilas misalnya saya mulai dari survei dari Gallup, ya. Ya ini sekedar pengetahuan saja. Dari 128 negara menunjukkan tren ya bahwa semakin negara itu berkembang, penduduknya makin tidak peduli pada isu lingkungan. Semakin bertambah usia penduduk, semakin besar pula ketidakpedulian mereka. Ini cukup cukup mengganggu gitu ya. Apakah betul negara-negara yang berkembang atau global south ya sekarang mungkin bahasanya, negara-negara selatan dengan penduduk mayoritas muslim, dengan penduduk mayoritas miskin, itu cenderung tidak peduli pada isu lingkungan. Secara argumentasi kolonial, ya, biasanya negara-negara yang sedang sulit, sedang membangun ekonominya cenderung mengabaikan lingkungan. Ya, maybe yes, maybe no. Dalam konteks Indonesia, orkestra ketidakpedulian pengabaian ke isu lingkungan itu bukan tanpa dasar. Ya. Yang pertama, justru negara dengan korporasi lah yang lebih banyak melakukan kerusakan. Yang kedua, itu penjelasannya panjang. Jadi orkestrasi perusakan hutan, perusakan gunung, itu justru oleh negara dan pasar. Yang kedua, ketika penduduk disebut abai, tidak melakukan protes, menerima saja, dikasih ganti rugi kecil juga mau misalnya, itu bukan berada di ruang kosong. Bukan berarti itu adalah pilihan penduduk, pilihan warga. Tetapi ada sistem yang mengkondisikan itu. Ada sistem ekonomi politik yang memaksa mereka harus menerima itu. Ada situasi illiterate juga ya. Jadi berhimpitan ya antara kemiskinan, tidak punya pengetahuan dan tidak peduli lingkungan itu adalah cukup berhimpitan dan itu bukan salah warga menurut saya. Itu adalah kesalahan sistematis dari sistem pendidikan kita yang tidak membangun ekosistem anak didik yang punya peduli terhadap lingkungannya, mencintai kampungnya, mencintai hutannya, bahkan mereka dicerabut dari imajinasi hutan, imajinasi laut yang bersih, ya, karena imajinasi berikutnya adalah bahwa masyarakat mendapatkan kesenangan-kesenangan yang temporer ya, dengan gadget, dengan teknologi-teknologi yang dulu televisi misalnya ya, televisi kemudian bisa lebih banyak membodohi daripada memintarkan misalnya ya. Sekarang kita bisa merefleksi, anak-anak muda sekarang itu dapat pengetahuan ekoliterasi dari mana? Apakah dari televisi, apakah dari masjid, dari pesantren, dari sekolah, dari mana mereka mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang segala macam persoalan lingkungan itu dan apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Nampaknya dari sumber-sumber yang saya sebutkan itu sangat minor ya, sangat kecil. Kalau kita rajin ke masjid, mungkin setahun sekali dapat sekali ada pengajian yang temanya lingkungan. Mungkin kita ke acara-acara sekolah, ekstrakurikuler, ya sedikit-sedikit ada, tapi tidak banyak ya. Di televisi
Mungkin tidak, ya, di televisi lebih banyak berita-berita yang bukan pengetahuan ekoliterasi, ya. Jadi katakanlah sekarang kita berdiskusi tentang climate literasi, literasi iklim. Dari mana kita mendapatkan sumber-sumber bacaan, sumber-sumber pengetahuan yang memadai tentang krisis iklim? Mungkin faktanya lebih banyak kita melihat bahwa krisis iklim itu adalah politis. Krisis iklim itu adalah permainan negara-negara maju agar negara-negara yang seperti negara-negara selatan agar tidak merusak hutannya, agar mau didikte oleh negara-negara maju misalnya. Ya masih ada banyak, ya, dan itu sangat debatable di dalam konteks Indonesia. Ada gerakan-gerakan lingkungan yang mungkin justru mengabaikan isu-isu kemanusiaan misalnya. Jadi kompleksitas, ya. Seharusnya tidak perlu terjadi bahwa gerakan konservasi itu kenapa kok bisa menggusur manusia. Lebih pro terhadap ini isu-isu yang sangat acak yang saya ceritakan, ya. Barangkali teman-teman tertantang untuk banyak membaca, ya. Jadi harusnya gerakan konservasi, gerakan reforestasi, ya, tidak perlu mengabaikan manusia. Kenapa kok jadi gerakan lingkungan menjadi anti kemanusiaan? Itu menurut saya ada yang salah. Kenapa tiba-tiba kita ingin mengembalikan hutan seperti sedia kala? Kenapa harus menggusur masyarakat adat yang sudah ada ratusan tahun di dalamnya? Itu konsep konservasi siapa gitu? Jangan-jangan ada maksud, ya, ada maksud lain di balik isu konservasi itu. Dan ada banyak cerita ya tentang itu, ya. Ketika masyarakat adat dikeluarkan dari area hutan, ternyata tidak lama kemudian ada deforestasi, lalu sawit tumbuh, gitu-gitu. Jadi trennya seperti itu. Nah, saya mengutip salah satu penulis buku yang sangat keren menurut saya, Thomas Friedman ini. Jadi di muka bumi sekarang ini ada 3 hal yang mengalami akselerasi dan kita tidak bisa membendungnya. Kita tidak bisa mengelak, ya, dari itu. Dan butuh kekuatan, butuh adaptasi, butuh pertahanan untuk meminimalisir risiko. Karena kita tidak bisa menolak. Mungkin ada pilihannya adaptasi, ada pilihannya resistensi, ada pilihannya itu alienasi, ya, terpisah dari urusan duniawi gitu, kira-kira bahasanya. Yang pertama adalah teknologi. Kita lahir, terutama Anda semua, generasi yang lahir sudah di zaman teknologi berkuasa. Sebetulnya sebelum era teknologi itu namanya era biologi, ya. Ada penulis buku namanya David Brown, ya. Itu menulis buku, Alvin Toffler juga pernah menuliskan mirip, abad biologi sebelumnya. Sebelum abad teknologi itu abad biologi. Bagaimana bagaimana kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh atau sangat tergantung pada entitas biologi, ya. Maksudnya entitas biologi itu ya hutan, ya ekosistem laut, ekosistem ya sebelum ada era peternakan atau farm besar-besaran, ya berburu dan meramu gitu ya. Artinya manusia tidak punya urusan dengan teknologi, itu sudah bisa hidup, ya kan? Ada historisitas kita yang tidak pernah tergantung pada teknologi sebelum revolusi industri. Jadi
intinya ya kayak lagunya Slank itu mungkin ya, asal ada ubi, asal ada babi untuk dimakan. Kira-kira begitulah ekspresi abad biologi. Tidak tidak diteror oleh wah saya nggak punya gadget, saya nggak bisa terhubung dengan dunia luar. Ya, berarti eh, seseorang merasa kalah kalau tidak bisa menggunakan teknologi, tidak punya televisi, tidak punya radio, tidak punya kulkas misalnya. Kemudian seseorang itu merasa apa? Merasa stres, merasa apa? Menjadi generasi atau orang yang kalah di dalam struktur kehidupan terhadap struktur tata kehidupan global. Kita semua lahir sudah ada teknologi apapun ya, terutama Anda yang ikut di forum yang keren ini, Anda sudah tidak bisa menolak itu. Anda lahir, orang tua sudah berkomunikasi dengan menggunakan telepon, mengkontak rumah sakit, mendaftar di rumah sakit sudah menggunakan telepon. Artinya Anda adalah lahir oleh teknologi. Itu juga pada saat Anda di rumah sakit, waktu lahir, Anda ditolong oleh teknologi. Mungkin beda dengan saya, masih ditolong oleh teknologi human, apa ya istilahnya. Ya katakanlah, ya masih lebih sederhana ya teknologinya. Belum ada USG gitu-gitu ya. Peralatannya bidan, kampung masih sangat sederhana. Anda sudah luar biasa. Jadi semua sudah ada, Anda hadir, sudah teknologi informasi sudah berkembang dan sebagainya. Anda persis, Anda adalah orang atau tubuh yang dirawat oleh teknologi, begitu, yang tidak bisa terpisah dari kebutuhan teknologi. Jadi nggak bisa. Dan terus teknologi terus berkembang, tidak bertanya kepada kita apakah itu ramah manusia atau ramah lingkungan, tidak pernah. Mereka bertanya kepada kita untuk menjadi sebagai konsumennya, kita tidak pernah ditanya. Sebagai negara yang ada di selatan, kita nyaris hanya menunggu atau melihat teknologi berkembang pesat dan kita adalah pengguna akhirnya, end user. Ya. Kemudian globalisasi, kebudayaan, globalisasi sistem tata pemerintahan, globalisasi gagasan, ide, sustainable development misalnya juga bagian dari globalisasi. Ide-ide apa yang ada di barat dalam waktu bersamaan sudah sampai ke timur, sudah sampai dari utara ke selatan, dari mana aja ya, seperti apa namanya, gerak sentrifugal ya, gerak menyebar. Jadi kita mau tidak mau menerima itu sebagai konsekuensi bumi yang semakin kecil. Ya. Jadi efek dari globalisasi adalah kita merasa di sebuah desa yang kecil, bukan semakin besar konsep pemahaman kita tentang planet bumi itu adalah mengecil, ya. Jadi semakin mengecil. Kalau orang tuanya Mbak Sri nggak punya imajinasi datang ke Amerika atau ke benua lain, generasi berikutnya merasa Amerika cuma di sana. Dalam waktu dekat bisa nyampe sana. Jadi cara mengimajinasikan dunia menjadi kecil, lebih spesifik, lebih konkret, ya. Kalau dulu orang berada dari kampung ke kota, kecamatan atau kabupaten aja udah wah, kok wah banget gitu ya. Kok ada ya ini, kok ada itu ya, kayak masuk apa namanya dunia lain gitu. Tapi anak-anak sekarang dengan adanya globalisasi bisa melihat secara jelas tanpa harus berpindah lokasi. Jadi bumi yang semakin mengecil ya, atau bumi yang dilipat. Yang terakhir adalah climate change. Jadi
perubahan iklim sebagai suatu yang dalam konsep pemahaman saya ya memang sesuatu yang nyata. Bagi orang lain mungkin climate change atau climate crisis adalah sesuatu yang dibuat-buat, konspirasi, ya, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang didramatisir dan sebagainya. Tetapi kita bisa menyaksikan, kalau saya misalnya sederhana saja, ada banyak spesies yang dulu waktu kecil saya temui di kampung-kampung, sekarang sudah tidak ada. Banyak sekali keragaman pangan yang dulunya lebih gampang dijumpai di kampung-kampung, di pasar-pasar di kampung, atau di kebun sendiri, di sawah, sekarang sudah tidak bisa tumbuh karena ada jaring-jaring makanan yang terputus, ada ada ekosistem yang putus, misalnya serangga tertentu, hewan tertentu yang bisa membantu penyebaran biji atau yang memungkinkan tumbuh di kondisi tertentu ya. Misalnya ada jenis kopi, katakan bukan dengan kopi ya, ada beberapa jenis biji yang bisa tumbuh di hutan, itu syaratnya harus sudah masuk ke pencernaan atau melalui hewan tertentu. Jadi dimakan hewan tertentu, baru dikeluarkan, dia baru bisa tumbuh di hutan itu. Nah, kalau hewannya nggak ada, berarti spesies itu punah. Kira-kira begitu cara penjelasannya. Dan itulah urusan literasi ya, urusan ekoliterasi. Kita milik bumi, bukan bumi milik kita. Ini mindset anak-anak muda memang harus seperti ini ya. Jangan sampai kita merasa kita diutus ke bumi sebagai khalifah. Itu kalau kita tidak hati-hati, seolah-olah bumi itu di luar diri kita. Seolah-olah kita itu kayak apa ya? Nggak tahu Ham, kamu nonton film apa? Apakah kamu seperti Thor itu? Apa? Thor itu apa ya? Film ya, yang punya palu itu loh. Nah, kira-kira turun dari langit, bawa palu, terus menjadi khalifah di bumi, menegakkan kebenaran dan sebagainya. Saya khawatir konsep khalifah fil ar ini seolah-olah kita dan bumi itu dua hal yang terpisah. Jika tidak hati-hati ya, saya memikirkan itu. Karena konsep manusia dan bumi itu sering terpisah, sehingga seolah-olah bumi membutuhkan kita atau kita berhak atas apa yang ada di bumi. Bukan hanya berhak, kita merasa tidak berdosa kalau kita merusak bumi. Jadi itu akibat dari paradigma apa yang dikenal dengan antroposentrisme. Jadi kita merasa superior daripada bumi. Bumi dianggap sebagai benda mati, sementara manusia adalah makhluk hidup yang diperintah oleh Tuhan menjadi penguasa di bumi misalnya. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya anak muda itu punya kesadaran yang lebih baik untuk memperlakukan bahwa bumi itu sebagai ibunya misalnya. Bahwa bumi itu adalah dirinya sendiri. Ada yang lebih filosof atau lebih teologi lagi, misalnya bumi adalah wajah Tuhan yang nyata misalnya. Apa implikasi dari kesadaran teologis, dari kesadaran filosofis itu? Yang menurut saya penting sih kita punya konsep misalnya menurut Anda bumi itu apa? Kita punya jawaban. Menurut Anda air itu apa? Kita harus punya jawaban yang lebih bisa memihak kepada nilainya ketimbang kebendaannya. Kalau kita melihat air ya barang yang bisa dikonsumsi untuk kita hidup, berarti relasi kita betul-betul hanya memperlakukan air sebagai objek, sebagai barang, sebagai
sebagai unsur, sebagai benda yang kita butuhkan. Sementara kita tidak pernah memikirkan kebutuhan air itu. Ya. Padahal di dalam Islam, ya air itu juga makhluk. Semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk kan. Konsepnya kan begitu dalam Islam. Tapi secara tidak sadar kita lebih sering memperlakukan makhluk-makhluk itu sebagai benda ketimbang sebagai makhluk yang bisa kita ajak bicara. Selama hidup, pernah Anda mengajak bicara dengan pohon, bicara dengan laut, bicara dengan air? Belum pernah, misalnya. Berarti kita memang lebih melihat mereka itu adalah benda ketimbang makhluk. Misalnya kita minum, selain bilang Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada air yang menghidupi kita, yang hidup di dalam tubuh kita misalnya, yang memastikan yang air itu juga bisa menjadi alat ketahanan tubuh kita dari penyakit, menjaga keseimbangan dan sebagainya. Jadi kita perlu ekoliterasi ini perlu dimulai dari yang paling fundamental adalah konsep hidup kita, konsep diri kita di dalam jagat semesta ini. Menurut saya penting itu. Jangan sampai kita nggak punya konsep itu, tiba-tiba, how to deal with climate change. Gimana cara kita membuat rumah kita lebih dingin tanpa merusak lingkungan. Yaitu itu kan sudah ekoliterasi yang tahap berikutnya. Ya. Fritjof Capra sebagai konseptor ekoliterasi juga mengalami refleksi dulu sebelum mendorong teknologi tepat guna ya, kayak lampu sensor, kayak hotel kalau tidak dipakai itu, kalau pintu ditutup dari luar berarti hotel di dalam ruangan otomatis mati. Itu konsep ekoliterasi di Amerika ya, dulu sejarahnya begitu. Jadi lampu sensor, bola lampu, material bola lampu dan sebagainya. Jadi sebelum hal-hal yang sifatnya teknikal, sifatnya praksis, menurut saya nih, gerakan IMM, gerakan teman-teman di Sekawan, harus kita membangun konsep hidup filosofis, teologis kita lebih ekologis, lebih menempatkan diri kita ya sebagai, biasanya kan kita sebagai hamba gitu ya. Katakanlah biasanya di dalam training-training di Muhammadiyah ya, biasanya lebih sering kita hanya sampai kepada itu ya, konsep-konsep ketauhidan kita itu, biasanya hablum minallah, hablum minanas, selesai. Hablum minal alam sangat minim, sangat-sangat minim diceritakan di dalam pendidikan kita. Ya harus diakui itu. Saya sampai sarjana mungkin baru mendapatkan cerita bahwa di dalam Islam itu ada hablum minal alam. Maksudnya materi itu ada di sekitar saya gitu. Ada disebut di khutbah Jumat gitu, yang saya maksudkan ya. Tapi kalau bahwa kita punya hubungan dengan makhluk lain, sebetulnya itu ya saya sudah punya pandangan itu. Ya sebetulnya biasanya kalau kita sering traveling, biasanya kalau kita sering bepergian, sering berpetualang itu cenderung ya menurut saya ya, walaupun tidak bisa digeneralisir, cenderung kita punya kesadaran ekologis lebih baik. Baik misalnya kita berkaca pada negara-negara yang sudah punya sistem pengelolaan sampah, ketika kita ke hutan, ketika kita ke gunung, kita bisa melihat betapa kita kecil, betapa kita adalah bagian kecil dari jagat raya misalnya. Jadi perlu kita mendekat ke alam itu untuk mendapatkan nilai-nilai refleksi yang bagus. Oke, ini sebagai pengetahuan yang sangat cepat, tetapi sebetulnya saya tidak tahu
Sri, Ija, dan kawan-kawan tim, bagaimana cara membangun pengetahuan ekologi itu lebih akseleratif tanpa meninggalkan yang fundamental yang saya sebut tadi. Jangan sampai kita sudah tahu, oh sekarang ini zamannya pendidikan global. Tapi ditanya, kok bisa? Sejarahnya gimana sih? Mundur sedikit, sebelumnya adalah era pemanasan global. Kok bisa kayak gitu? Mundur sedikit, ada pengaruh revolusi industri. Bagaimana industri menjadi eksploitatif karena pasar, karena pasar internasional, globalisasi, kemudian negara-negara maju menjanjikan teknologi yang bagus untuk kebaikan orang-orang di negara berkembang. Kalau dulu atau dunia ketiga ya, dulu biasanya begitu. Sekarang istilahnya global south sama global north ya. Negara-negara utara sama negara-negara selatan. Negara utara negara-negara maju, negara selatan adalah negara-negara yang underdeveloped atau tertinggal dan seterusnya. Jadi pengetahuan kita harus melakukan akselerasi di dalam gerakan ekoliterasi itu pasti, biar kita mengejar ketertinggalan pengetahuan kita. Tapi jangan sampai yang kita kejar ini hanya pengetahuan yang sifatnya sangat dinamis. Maksud saya dinamis itu gimana? Isu iklim itu bisa berkembang cepat ya, dan kita bisa out of date gitu ya, kita bisa ketinggalan. Oh sudah, ilmumu sudah nggak kayak gitu lagi gitu. Sementara ada bagian-bagian pemahaman ekologi yang mendasar, ya. Dimulai dari konsep penciptaan manusia misalnya, konsep ketauhidan. Kalau di dalam Islam, ketauhidan itu tidak bisa dipisahkan dari eksistensi kita di muka bumi dan bersama relasi kita dengan makhluk-makhluk lain. Jadi kita harus ngejar nih, IMM, teman-teman yang bergerak di sekawan sekarang harus akselerasi. Kita cepat dapat pengetahuan itu. Katanya kan anak muda sekarang kan active learning atau pembelajar yang cepat ya, pembelajar yang cepat. Kita buktikan itu. Kita belajar cepat dengan melihat ilmu-ilmu yang sekarang sedang berkembang, tetapi perlu juga kita membangun pemahaman yang filosofis, dimulai dari filsafat pemikiran. Kenapa sih kita, ya katakanlah, ya apa ya, kata Descartes itu cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Kita memikirkan diri kita, kok bisa ya kita menjadi makhluk yang paling brutal, kok bisa ya manusia itu begitu mudahnya menghancurkan hutan, menghancurkan alam misalnya. Itu apa itu? Konsep-konsep seperti itu, apa yang menjadikan manusia? Kemudian kita kontekkan dengan Al-Quran mungkin ya, tentang tendensi manusia berbuat kerusakan dan seterusnya. Menurut saya dengan begitu, seseorang aktivis lingkungan lebih punya kapasitas yang memadai ya untuk bertemu dengan siapapun. Ya, kalau kita hanya paham global warming, belum tentu kalau kita bawa ke masjid itu menjadi masuk akal bagi jamaah. Tapi kalau konsep global warming kita menjadikan sebagai cerita di dalam konteks relasi manusia dengan Tuhan, maka cerita kita bisa make sense untuk mereka. Jadi tantangannya banyak sih gerakan ekoliterasi. Saya tidak perlu berlama-lama di sini karena ini pengetahuan yang terus berkembang soal deforestasi, industrialisasi, proyek-proyek nasional yang menghancurkan lingkungan, ini banyak sekali yang anak muda juga harus tahu. Kesepakatan-kesepakatan global perlu juga paham biar tidak
disebut kuper atau kurang gaul, kita perlu tahu posisi Indonesia, janji-janjinya di dalam Paris Agreement, macam-macam ya. Sebetulnya ini kalau di dalam training gitu bagus, tapi saya nggak bisa mengetik di sini, sayangnya. Misalnya ini pernah tak bikin di kelas sekolah ekoliterasinya IPM. Bagaimana pendapat mereka? Apakah mereka yakin bahwa krisis iklim itu nyata misalnya? Ada yang tidak yakin di ini? Saya mau tanya ke peserta nih. Ada berapa? Ada di lajur yang saya gerakin ini yang tidak yakin atau tidak? Tidak yakin, tidak, iya. Ada jawaban yang Anda ingin tulis? Mungkin di komen kali ya. Coba Anda buat komen. Kak, krisis iklim nyata. Anda boleh setuju, tidak setuju, tidak yakin. Nah, mungkin Anda boleh ngetik di komentar. Oke, sudah ada yang setuju bahwa krisis iklim, bahwa ada pendangkalan, bahwa ada naiknya permukaan air laut. Izin Pak mengingatkan. Yep. Waktunya maksimal 15 menit lagi. Oke. Ya, silakan Anda respon ya. Ini sudah mau selesai. Kemudian pertanyaan kedua, pernyataan kedua, ajaran Islam berdampak pada penyelamatan lingkungan. Sebetulnya harus cepat ya. Mungkin Anda kasih angka 1, krisis iklim nyata itu angka 1, misalnya 1 setuju, 1 tidak yakin, 1 tidak setuju. Kemudian yang kedua, ajaran Islam berdampak pada penyelamatan lingkungan. Misalnya Anda tergerak karena Anda merasa orang Muslim yang baik, maka ajaran Islam itu ya saya gunakan untuk memperbaiki lingkungan dengan spirit-spirit agama gitu ya. Oke, nanti materinya bolehlah di-share ya. Takutnya waktunya nggak cukup. Kemudian pendidikan ekoliterasi akan berdampak. Jadi Anda melakukan kegiatan seperti ini itu ada gunanya, maksudnya menjadikan mahasiswa melek pengetahuan, punya pengetahuan yang lebih baik tentang berbagai macam kondisi ya. Ya nanti mungkin teman-teman sekawan dan IMM bisa memanfaatkan untuk model begini untuk dibuat training ya. Training untuk mendiskusikan secara berkelompok ya. Peran individu lebih utama ketimbang negara. Maksudnya gerakan lingkungan kita itu kita bisa mulai dari gerakan individual, gerakan komunitas, tanpa harus tergantung pada pemerintah. Dalam artian ini tugas negara kok, ada polusi ini tugas negara, ada deforestasi ini tugas negara, ada banjir tugas negara. Ya betul seperti itu, tapi apakah secara individual tidak ada yang bisa dilakukan? Kalau bisa dilakukan apa gitu? Oke, sekilas saja. Ini kata-kata yang sangat powerful menurut saya dari Emil Salim. Hadapi perubahan iklim seperti berperang. Sebetulnya kata-katanya cukup sampai berperang saja. Saya tambahi, dalam perang kita butuh ilmu pengetahuan. Itulah yang disebut dengan ekoliterasi. Jadi jangan berperang tanpa ilmu ya. Jangan berperang, jangan berjihad
tanpa punya ilmu pengetahuan yang memadai. Jihad ekoliterasi, jihad ekologi juga butuh pengetahuan. Dari pengetahuan itulah harapannya kita bisa mengukur kita akan menang atau kita akan punya roadmap di dalam membangun strategi, mengumpulkan kekuatan, dan sebagainya. Jadi dari sekian banyak cerita ekoliterasi, ya kita lihat sekilas ya, eko dan literasi ya, pembentuk ekologi dan literasi adalah dua kata pembentuk ekoliterasi yang diartikan sebagai kondisi melek ekologi, melek lingkungan. Itu Fritjof Capra ya. Jadi melek ini di Fritjof Capra disimbolkan atau diilustrasikan menjadi 3 tahapan ya, yang dia sebut sebagai, kalau secara psikologis itu ada kognitif, ada apa? Kognitif, psikomotorik, satunya apa? Ada yang tahu? Kognitif itu berarti pengetahuan, apa ya? Yang kognitif, pengetahuan. Kalau bahasanya itu, kalau bahasa Islamnya itu gini, pengetahuan literasi itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan gitu ya. Atau istilahnya itu apa? Head and hand ya. Dari hati, kepala, dan perbuatan atau tangan ya. Jadi ekoliterasi itu bukan hanya pengetahuan sebagai pengetahuan, tapi pengetahuan yang dihayati, diyakini, dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, itu konsepnya sangat cukup Islami. Ya, saya tadi lupa. Kognitif, afektif, psikomotorik ya, itu bahasa lainnya. Jadi literasi itu sebagai pengetahuan berarti intelijensia, kemampuan intelektual. Kemudian afektif. Afektif itu berarti pengetahuan itu mendorong orang untuk peduli, punya perasaan kasihan, melihat rusaknya lingkungan, melihat polusi, melihat banjir, itu kita punya muncul kepedulian kita. Hati kita itu tergerak untuk melakukan sesuatu. Lalu psikomotorik itu sebagai aktivitas atau tindakan. Kalau di Kadrijo Muhammadiyah itu ada namanya 3 pilarnya itu ya, namanya itu pendidikan ekoliterasi, itu berarti pengetahuan, lalu maksudnya itu pendidikan, sosialisasi, pengetahuan, wacana ya, lalu ada advokasi, lalu ada aksi langsung. Kira-kira kurang lebih sama maknanya ya. Dalam konteks Islam, eko-Islam menjadi satu kesadaran ekoliterasi di dalam Islam ya, bagaimana Islam berdampak atau memberikan nilai pada etika lingkungan, akhlak lingkungan ya, dengan praktek-praktek yang lebih nyata ya, baik di dalam beribadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah gitu ya. Dalam ibadah pokok ya, sholat juga ramah lingkungan ya, berzakat, berkorban, berhaji ya, tapi juga di dalam muamalah, di dalam perdagangan dan sebagainya. Oke, ini ekoliterasinya sangat menarik. Saya berharap Anda juga semakin akrab dengan gagasan-gagasan ekoliterasi, apa aja pilar-pilarnya, pengetahuan, sifat, perilaku, ya, etika, dan sebagainya. Gerakan lingkungan kaum muda, ada pendidikan kesadaran, ada gerakan ekoliterasinya, ya, aksi langsung, ya.
apa yang dilakukan, aksi-aksi apa, mulai dari aksi-aksi yang paling sederhana di level individu, di level keluarga, ya. Individu bisa membaca, menulis, macam-macam, tidak nyampa itu sebagai karakternya di rumah, di keluarga, bagaimana anak-anak muda juga ikut membentuk selera makanan keluarga, yang mungkin kurangi plastik, tidak tidak mengandalkan produk-produk yang terlalu banyak menghasilkan jejak karbon ya, atau jejak ekologis ya, di komunitas, melakukan kerja-kerja bersama, melakukan riset, bersih-bersih kampung, bersih-bersih sungai, apapun ya. Di organisasi bisa membentuk program-program, mendiskusikan paradigma, apa yang bisa dilakukan. Ada banyak sekali pilihan menurut saya, teman-teman perlu menyusun lebih detail ya. Aksi-aksi ekoliterasi itu apa aja yang bisa dilakukan, sampai memilih presiden yang pro keadilan iklim misalnya. Itu juga perlu. Jadi ada banyak. Nah, saya tidak tahu di IMM sudah ada yang menyusun apa belum, tapi karena saya ada riset di IPM misalnya ya, saya bikin genealogi ya, Gerakan Lingkungan Pelajar Muhammadiyah, seperti apa sampai sekarang. Ya. Jadi IMM perlu juga disusun bagaimana memunculkan gerakan ekoliterasi itu. Lalu bagaimana cara memperkuat gerakan ekoliterasi? Mulai dari penguatan wacana dan riset, bisa menggalang kompetisi riset, membangun diskursus yang sistematis, lewat training, lewat sekolah ekoliterasi, mendayagunakan kekuatan struktur, yang punya banyak struktur ya, di daerah, di wilayah, atau di DPD, sampai di komisariat misalnya, itu strukturnya punya agensi banyak ya. Lalu kampanye ekoliterasi dengan berbagai macam kreativitas ya, berkolaborasi dengan organisasi lain seperti IANN sekarang dengan sekawan ini ya. Itu praktek-praktek bagus ya. Kolaborasi itu adalah cara berpikir ekoliterasi ya. Jangan sampai kita bergerak ekoliterasi itu sendirian. Itu tidak sesuai dengan konsep ekoliterasi. Namanya ekoliterasi itu, ekologi literasi itu juga cara berpikir yang ekosistem. Seperti halnya hutan. Di hutan itu bukan hanya ada satu jenis makhluk hidup, ada beragam di sana. Pohon ada berbagai macam pohon, hewannya ada berbagai macam, biota airnya dan sebagainya, itu membentuk satu ekosistem yang seimbang. Nah, disitulah sebetulnya gerakan ekoliterasi dituntut ya. Jadi jangan hanya berdiri sendiri, karena itu sudah kekalahan besar ya. Kalau kita memperjuangkan ekoliterasi, tapi kita hanya sendirian, itu sendiri sudah gagal memahami konsep ekoliterasi. Karena ekoliterasi itu artinya juga membangun kekuatan yang beragam, ya, bekerja sama dengan keragaman orang, keragaman organisasi kalau di dalam konteks gerakan ya. Seperti halnya hutan. Hutan itu bisa stabil kalau terdiri dari berbagai macam diversitas hayati ya. Nggak mungkin hutan ada satu. Itulah alasannya kenapa sawit tidak disebut hutan. Karena dia monokultur, hanya ada satu jenis pohon gitu ya. Itu tidak stabil secara ekologi. Saya kira begitu. Ini ada ya bacaan-bacaan yang saya rekomendasikan kira-kira begitu. Tapi ada banyak lagi selain ini. Tapi setidaknya ada tulisan-tulisan saya ada di Kumparan, saya arsipkan, tentang ada di website saya juga, di Kumparan, di media-media lainnya. Saya menulis. Kesimpulannya, bergenerasi kita punya narasi cinta tanah air, bukan cinta bergenerasi itu maksudnya bergenerasi-generasi.
Maksudnya kita selama ini lebih sering di apa dibatasi pemahaman kita untuk cinta tanah air, tapi bukan cinta planet bumi. Cinta tanah air itu cinta negara kita ya, identik dengan cinta tanah air itu identik dengan nasionalisme yang lebih politik. Bukan cinta tanah air air kok beli. Cinta tanah air, tapi hutannya diambil oleh korporasi misalnya, itu nggak cinta tanah air. Tapi cinta planet bumi mungkin penting untuk jadi kesadaran kosmologis, kosmopolitan anak muda ya, seperti di IMM itu, levelnya harus sudah global, planet bumi ya, tidak hanya daerahnya, tidak hanya, tetapi ada hukum yang tetap berlaku, yaitu think globally, act locally ya. Walaupun kita punya konsep kewargaan bumi, kita ini adalah warga bumi, tetapi kita juga punya pijakan tanah air, maka Anda sedang di Kendari, sedang di mana, apa yang dihadapi oleh lingkungan hidup di sana, Anda adalah bagian dari cerita itu, apa yang bisa Anda lakukan, itu penting ya. Jadi tidak berarti kita mengabaikan apa yang ada di sekitar kita. Sebagai penutup ya, beribu satu, ibu bumi. Kira-kira begitu. Saya kira itu Mas Him. Kalau ada obrolan, saya akan senang diskusi. Saya kembalikan ke moderatornya. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih materi yang diberikan. Untuk selanjutnya nih, saya rasa ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Jikalau ada, boleh raise hand. Moderatornya juga boleh nanya. Ya. Oh, siap. Bagaimana kalau ada yang mau bertanya, boleh di raise hand dulu. Oh ya, saya juga sebelumnya mau sapa-sapa dulu. Di sini ada Kak Ali Sutimin sebagai presidium dari Kadar Hijau Muhammadiyah Kota Kendari. Ada senior ya, Bang Ali ya. Assalamualaikum Bang Ali, sudah lama nggak ketemu ini, Kak Ali ini. Halo Bang Ali. Oke, lanjut dulu. Mungkin beliau lagi ada. Ya teman-teman, jika ada yang ingin bertanya boleh di raise hand dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya nanti kita kasih buku, tapi harus diambil ke Jogja. Ya, dengan siapa saya berbicara? Nama saya Bima Sakti. Saya dari Kendari. Pak, saya pengen bertanya Pak, satu pertanyaan Pak. Ya, silakan. Pak, ini kita kan tujuan rapat ini membahas tentang perubahan iklim agar setelah di masa depan tidak akan membuat satu hari daratan akan jadi tenggelam lagi. Jadi pertanyaan saya Pak, ini so penasaran Pak, apakah kita di saat nanti itu kita akan masih hidup atau bumi masih ada kalau sampai di masa itu tiba? Itu pertanyaan saya itu Pak. Baik, untuk Cak David bisa ditangkap ya? Ya, mungkin lanjut. Terima kasih Kak Bima sudah mengajukan pertanyaan. Kalau ada yang lain. Ya, di sini sudah ada Kak Jasmine juga yang raise hand.
Boleh Kak Jasmine diperkenalkan dulu dari mana, dan jikalau memungkinkan mohon di on-kan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Baik, perkenalkan nama saya Jasmine. Saya dari IMM Kota Palu. Saya tertarik dengan materi yang dipaparkan oleh Kanda David mengenai dengan ekoliterasi terhadap kaum muda. Jadi mungkin langsung saja mengenai pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan, saya tertarik dengan bagaimana kita sebagai kader IMM yang peduli terhadap lingkungan, di mana kita konsisten menjaga lingkungan kita, terkhusus kita ambil contoh kita sebagai pemuda yang saat ini merantau, yang asalnya dari kampung, yang lagi mengejar cita-citanya dan menempuh di organisasi IMM, tetapi kita tidak tertinggal mengenai isu lingkungan. Jadi saya berbicara terkait dengan lingkungan Kota Palu, yang hari ini pemerintahan Kota Palu ini sangat optimis terkait dengan Adipura, kota yang bersih. Tetapi banyak sekali permasalahan-permasalahan sampah yang hari ini itu sangat kurang pengaruh ataupun dampak daripada program pemerintah yang hari ini tetap optimis. Nah, banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Kota Palu, tetapi pemerintahan Kota Palu sangat mengabaikan kolaborasi terhadap kaum muda, khususnya kita ambil saja di kategori OKP. OKP ini sangat bisa diajak kolaborasi dengan pemerintahan mengenai pengendalian sampah. Memang kita lihat hampir semua kota ini permasalahan sampah ini sangat menjadi prioritas. Nah, ini yang mengakibatkan lingkungan sangat berdampak buruk. Sampai-sampai ini diangkat pada materi debat Capres dan Cawapres. Ya, boleh Kita lihat dikonkretkan, Kak? Oke, sedikit lagi. Kita lihat contoh di mana dulu? Di Jepang itu sudah menerapkan sampah. Mereka membuat satu teknologi kepada masyarakatnya untuk bagaimana mengelola sampah ini dengan menghasilkan uang ataupun ekonomi. Nah, ini berdampak cukup luar biasa terhadap negara Jepang yang sudah menerapkan ini, karena memang masyarakat itu lebih condong bagaimana menghasilkan aktivitas dengan ekonomi. Mungkin langsung saja, karena moderator sudah batasi, Tabe Kanda, kira-kira bagaimana sih upaya kita untuk meyakinkan pemerintahan Kota Palu ataupun pemerintahan kota ataupun provinsi agar bagaimana kita sebagai pemuda ini dilibatkan ataupun meningkatkan kolaborasi itu. Kira seperti itu, Kanda. Terima kasih.
Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator dan saya akhiri bila bisa dibilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang David, selanjutnya saya persilakan untuk dijawab 2 pertanyaan dulu. Setelah itu, jikalau masih ada yang bertanya, boleh di raise hand. Silahkan Bang David. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan juga sharing informasi yang sangat berharga. Dari yang pertama tadi Bima, yang kedua tadi siapa, Tim? Bang Jasmine. Yang kedua, Bang Jasmine? Iya. Oke. Baik, yang pertama tadi terkait tentang bagaimana sebetulnya akhir cerita dari krisis iklim ya. Sebetulnya krisis iklim itu bukan suatu yang langsung secara radikal membuat dunia selesai atau kiamat ya. Tapi krisis iklim itu suatu yang gradual. Sesuatu yang bertahap ya. Tidak langsung bumi ini mengalami kehancuran yang total gitu ya. Tetapi bahwa ilustrasi selama ini banyak fenomena alam itu dibaca sebagai fenomena alam saja. Seolah-olah manusia tidak punya kontribusi terhadap gejala alam itu. Ya. Gimana, Bang? Taruhlah contoh, sebelum saya membuat kesimpulan yang pernyataan ya. Taruhlah contoh, banyak penjelasan di berbagai macam cerita jurnalis atau media bahwa banjir di Kalimantan Selatan misalnya karena cuaca ekstrim. Seolah-olah cuacalah yang menjadi penyebab tunggal kenapa banjir itu terjadi dan kenapa air itu menggenang tidak pergi-pergi, katakanlah begitu ya. Padahal kalau di riset secara objektif, di sana ada alih fungsi lahan yang hebat, ada pengurangan luas hutan atau deforestasi yang luar biasa. Selain itu juga ada yang juga memperparah banjir adalah tumpukan-tumpukan sampah yang ada di sudut-sudut perkampungan, sudut-sudut kota. Sehingga banjirnya bukan hanya air, tetapi juga banjir sampah. Itu kan kondisi yang parah ya. Banyak dari kita kalau menerima banjir dan air itu air bersih, katakanlah air saja, mungkin anak-anak bisa renang-renang kan. Kita juga bisa renang-renang. Waktu masa kecil saya di Bengawan Solo, air Bengawan meluap, yaitu berkah gitu. Berkah, kenapa? Ya karena di sekitar sungai itu akan panen ikan, akan ada banyak ikan terdistribusi ke anak-anak sungai, sehingga itu adalah proses keseimbangan yang diterima sebagai bukan hanya bencana, tapi kita sebut sebagai berkah. Gitu. Tapi kalau yang terjadi banjir lumpur itu disertai dengan limbah pabrik, lalu ada sampah perkotaan, sampah yang tidak diurus oleh pemerintah dengan baik karena merasa tidak pernah ada banjir sehingga sampah itu tidak jadi bencana karena masih ada tanah untuk tempat membuang sampah, seolah-olah tidak ada persoalan apapun. Ya. Nah, disinilah yang kita sebut sebagai kontribusi manusia di dalam memperparah bencana alam itu. Jadi kita harus clear, tangan manusia bisa berdampak pada semakin parahnya bencana alam. Bencana alam sebagai fenomena alam itu memang di dalam historis, di dalam sejarah, sebelum ada teknologi, sebelum revolusi industri,
juga pernah terjadi. Ya, sebagai ilustrasi ya, katakanlah banjir zaman Nabi Nuh, yaitu ilustrasi bahwa kiamat itu ya semudah itu terjadi atas kuasa Allah gitu ya, atas kuasa Tuhan. Jadi tidak bisa manusia menghalangi kiamat gitu. Kira-kira cerita Nabi itu begitu. Lalu Nabi itu, menurut saya Nabi Nuh ini adalah Nabi yang sangat ekologis dalam konteks menyelamatkan diversitas ya dalam cerita ya, menyelamatkan biodiversitas ya. Kalau Nabi nggak angkut ke kapalnya, kita nggak tahu ada hewan-hewan di muka bumi sekarang ini. Apalagi? Jadi climate crisis, Mas Bima, tidak terjadi dalam satu waktu, tetapi gradual. Ada tanda-tandanya. Tuhan itu mungkin sangat adil ya, menurut saya, sehingga climate krisis iklim pun itu harus menjadi hujah, harus menjadi pembelajaran, harus menjadi mitigasi bagi orang-orang yang berpikir. Coba kalau Tuhan itu membuat krisis iklim dalam sehari saja selesai, tapi manusia diminta berpikir. Kenapa ada migrasi hewan dari yang suhunya mengalami pemanasan menuju suhu yang lebih dingin, atau hewan yang migrasi dari daerah yang mengalami pendinginan, lalu mencari tempat atau benua atau pulau yang lebih hangat dan sebagainya. Itu semua fenomena alam yang juga mengilustrasikan ada perubahan iklim atau ada pemanasan suhu dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya nanti ada banyak ini ya. Ini mungkin bicara soal ini Mas Bima, bicara soal prediksi ya. Ilmu iklim itu kan ilmu yang sudah ada ilmunya ya. Fenomena yang sudah disaintifikasi sedemikian hebat ya. Ada perkiraan cuaca, ada perkiraan kenaikan suhu, sudah banyak ilmu berkembang soal itu. Prediksinya di masa depan ini, kematian massal bukan karena perang, tapi karena krisis iklim. Krisis iklim ini sangat kompleks, bisa krisis iklim karena banjir hebat, lalu menenggelamkan negara, menenggelamkan pulau-pulau yang ada manusianya. Tapi krisis iklim juga bisa ditandai dengan kombinasi penyebaran pandemi, penyebaran penyakit. Ya. COVID adalah ilustrasi krisis lingkungan, ya, bagaimana hutan-hutan habis, lalu secara saintifik ditemukan bukti-bukti bahwa ada virus yang seharusnya berada di tubuh, di dalam hewan, di dalam hutan, kemudian mengalami migrasi atau berpindah host, berpindah induk semang ya, dari tubuh hewan mencoba masuk ke tubuh manusia dan berhasil, kira-kira begitu. Jadi nanti akan ditandai, ini mungkin seperti ilustrasi kiamat ya, bahwa akan ditandai seperti pengungsian, seperti matahari seolah-olah semakin panas ya. Ada migrasi ya, climate migration, jadi migrasi karena krisis iklim, misalnya di daerah Pekalongan, di daerah Semarang, mungkin nggak tahu berapa ratus tahun lagi mungkin sudah tenggelam misalnya ya, di Jawa, pesisir Jawa. Jadi mengalami mengalami krisis iklim itu artinya kemudian kita pahami adalah krisis kemanusiaan. Krisis iklim itu bisa berujung pada krisis kemanusiaan. Artinya apa? Ketika ada bencana di sebuah negara, bisa jadi negara lain nggak mau jadi tempat pengungsi. Kalau sekarang Rohingya itu karena konflik, karena perang, orang Indonesia nggak bersedia menjadi tempat
atau menjadi tempat untuk menetap mereka gitu ya. Ini baru perang. Bagaimana krisis iklim akan mendorong orang untuk berpindah negara, berpindah pulau. Itu pasti dramanya jauh lebih dahsyat. Karena bukan krisis akibat perang, tetapi lebih dahsyat daripada itu. Nanti kalau krisis iklim kira-kira ilustrasinya kelompok Hindu sama Muslim sama-sama ngungsi, kira-kira begitulah. Dan mereka ketemu di kapal yang sama, berjumpa di laut, terampung-ampung di laut yang sama, kira-kira begitu. Lebih dramatis. Ya. Kalau sekarang ya yang agamanya beda dengan rezim pemerintahan lah yang harus pergi dari Myanmar, ke depan mereka semuanya bisa pergi, kira-kira begitu. Ilustrasi krisis iklim itu tidak mengenal agamanya, tidak mengenal negaranya, tidak pandang dia etnis apa, kena krisis iklim, orang harus menyelamatkan dirinya, kira-kira begitu. Seperti cerita film 2012, walaupun itu masih belum sedramatis realitas barangkali ya. Bagaimana Anda menyaksikan film 2012 itu yang menghadapi kiamat. Dan ilustrasinya mirip pada saat zaman ini ya, cerita Nabi Nuh mirip-mirip itu divisualkan. Kemudian kolaborasi yang Jasmine ya, saya kira itu cerita yang sangat bagus dan saya kira itu bisa menjadi concern IMM ya. Bagaimana tata kelola sampah, bagaimana pemerintah kota sebetulnya tidak mampu mengelola dengan baik, tapi kok enggan berkolaborasi dengan masyarakat untuk menangani itu ya. Sama situasi di Jogja sekarang, masyarakat dituntut untuk mandiri mengelola sampahnya karena banyak sekali tempat sampah sementara, tempat pembuangan sampah sementaranya tutup di Jogja itu sekarang. Jadi warga harus kreatif, warga harus pinter untuk memanfaatkan sampahnya agar tidak bau, mengurangi konsumsi, harus kreatif lah. Kalau nggak kreatif akan kesulitan tersendiri sekarang. Beda dengan saya datang ke Jogja tahun 2001 ya, tempat sampah itu banyak, tinggal taruh di jalan raya itu banyak sekali tempat sampah, sekarang nggak ada di Jogja. Anda kan sulit sekali mencari tempat sampah di Jogja. Sangat sulit sekali. Sehingga situasinya sangat berbeda. Tapi bagus, misalnya saya usul sangat sederhana, teman-teman IMM buat riset, kalau cabang IMM cabang AR Fahrudin di Jogja ini biasanya kalau ada persoalan itu jadi agenda riset satu periode gitu. Jadi misalnya nanti bentuknya jadi policy paper, policy brief, bagaimana sih usulan generasi muda untuk tata kelola sampah. Kalau di Jogja dulu ada praktek bank sampah yang sangat masif, tetapi ternyata bank sampah tidak bisa menyelesaikan 100% urusan sampah. Bank sampah hanya bisa mengurangi 5-10% jumlah sampah saja. Karena bank-bank sampah itu juga terbatas, bisa menampung berapa sampah, botol, sampah kertas untuk jadi daur ulang, jadi kerajinan. Nggak bisa banyak. Dulu bank sampah di Indonesia itu 1 RW 1 bank sampah tahun 2004 ya, wali kotanya Pak Eri Zudianto. Itu sangat ramai sekali, maksudnya menjadi sangat antusias publik mengelola sampah, mengubah sampah menjadi uang, kira-kira tagline-nya gitu ya, dari sampah menjadi berkah gitu ya. Ada tagline begitu, dan saya kira Kendari bisa juga teman-teman muda mendorong pengelolaan sampah yang lebih kreatif. Kenapa? Karena selama ini pemerintah kota dengan punya uang itu fungsinya hanya memindahkan sampah. Di Jogja kita plesetkan Dinas Lingkungan Hidup itu tugasnya adalah memindahkan sampah dari kota ke desa. Pembuangan sampahnya kebetulan di desa. Jadi tidak ada kreativitas, tidak ada saintifikasinya, tidak ada inovasinya, hanya dinas pemindah sampah. Jadi tugasnya adalah memastikan sampah
pagi dikumpulkan, pagi itu diangkut, dijauhkan dari kota. Untuk apa? Orang kota agar tidak menerima bau busuknya, tetapi bau busuk dipindah ke perkampungan. Jadi warganya protes. Warga desa di lokasi pembuangan sampah di Jogja itu nggak mau dikasih baunya gitu ya. Orang kota yang punya sampah, baunya dipindah ke desa. Itu petakannya di situ. Jadi saya kira inisiatif Bang Jasmin tadi bisa jadi inisiatif yang bagus ya untuk proyek kecil-kecilan IMM untuk bisa terlibat ya, bisa membuat konten-konten yang kreatif, mulai dari itu kampanye ya, kampanye agar pemerintah juga tergerak gitu ya. Kalau di Jogja itu kampanye, mungkin teman-teman bisa lihat Instagramnya BEM UGM kali ya, ada buat klip video di gunungan sampah itu yang sangat viral, sehingga itu membuat pemerintah daerah istimewa Jakarta juga ketir-ketir gitu ya. Waduh, kok bisa viral gini? Kan kelihatan nggak bisa ngelola sampah dengan baiknya, kan kelihatan gitu ya. Nah itu cara lain kalau teman-teman menawarkan kerjasama, mengundang diskusi, misalnya dinas lingkungannya diajak berdiskusi, diundang ke kampus, bagaimana ini Pak, misalnya kok sampah-sampah seperti ini nggak terkendali, apakah nggak bisa dibuat perda, peraturan, tidak bisa dibuat apa yang membuat warga itu tidak gampang membuang sisa makanan, tidak gampang uh, menggunakan kemasan-kemasan yang berlebihan, ya, yang semua serba plastik, ya. Apakah nggak bisa ditekan? Dan tugas pemerintah itu regulator, membuat aturan. Kalau membuat aturan itu tugas pemerintah nggak dilakukan, lalu tugas pemerintah apa gitu? Ya, selain regulator, ya implementator juga. Pemerintah itu tugasnya double, buat aturan, tapi juga menjalankan aturan itu. Jangan sampai pemerintah buat aturan yang disuruh jalanin warga. Itu nggak benar gitu ya. Jadi pemerintah itu fungsinya selain regulator juga eksekutor atau implementator. Jadi melekat di dalamnya menjalankan regulasi yang sudah dibuat itu. Misalnya regulasi sampah plastik, larangan penggunaan plastik sekali pakai misalnya. Itu ada di pasar-pasar tradisional di Jakarta, itu ada aturan main dari wali kota di beberapa tempat di Jakarta misalnya ya. Itu ya harus dilakukan, bukan hanya buat aturan tapi ada pelaksanaan dan sebagainya. Saya kira isu sampah menjadi isu penting. Kalau Kendari bisa memulai, saya kira itu menjadi gerakan IMM yang sangat bagus. Karena kalau kita searching di googling, gerakan kelola sampah di perkotaan kok nggak muncul orang-orang gerakan IMM, nggak muncul, IPM nggak muncul gitu ya. Ya di Jogja sekarang muncul Muhammadiyahnya. Tapi selama ini tidak banyak terlibat di dalam isu itu. Jadi IMM tidak hanya mengelola komunitas, tapi juga perlu mendorong pemerintah. Itu penting ya, fungsi IMM sebagai gerakan masyarakat sipil itu juga mendorong, nggak bisa juga IMM sendirian. Nah, mendorong negara atau pemerintah kota melakukan aksinya, berkolaborasi dengan masyarakat itu sangat keren menurut saya sih. Dan belum banyak yang berupaya itu. Saya kemarin saya kan biasanya sering diundang HMI ya, walaupun saya bukan HMI, saya IMM, tapi saya lebih sering IPM ya, dari ranting sampai IMM saya hanya komisariat di UGM. Kalau di IPM sampai di pusat. Saya protes ke anak HMI ini loh, diskusi-diskusi kok nggak membumi sama sekali. Ini lagi tragedi sampah, Anda ngomongin pemikiran-pemikiran Islam dan Barat kayak gitu. Kok Anda ini nggak realistis banget gitu ya. Apa yang terjadi di masyarakat sama apa yang Anda pikirkan ini kok jauh sekali gerakan Anda ini. Saya bilang begitu. Kok nggak membumi sekali? Bukannya Nabi itu setelah
setelah di langit ke-7 itu pulang ke bumi untuk melakukan transformasi. Anda ini di langit, ingin tetap di langit, saya bilang gitu. Saya menolak jadi narasumber, kayak enggak peka gitu. Jadi enggak bagus juga organisasi kayak gitu, enggak dikritik, kan harus dikritik juga. Ini ada masalah yang nyata, Anda memikirkan hal-hal yang tidak ada persoalan gitu. Ibaratnya itu menggaruk bagian tubuh yang tidak gatal. Yang gatal itu bukan di kepalanya yang digaruk. Saatnya gerakan-gerakan itu lebih praksis ya, dan Muhammadiyah mengajarkan itu ya. Jangan sampai teman-teman YMM juga lebih senang mengolah pemikiran daripada olah aksinya gitu ya. Jadi proporsional lah kalau moderat ya. Anda boleh membincang berbagai macam pemikiran, tapi ada masalah-masalah yang nyata di lingkungan kita, harus kita terlibat di situ. Jangan sampai kita pura-pura tidak tahu gitu. Nah, itu penting, menjadi sensitif ya. Menjadi gerakan yang sensitif itu penting. Kalau kita mau diakui sejarah, ya memang kita harus membangun sejarah melalui aksi-aksi nyata. Pemikiran memang akan menyejarah kalau jadi buku, tetapi kalau hanya diskusi-diskusi saja, yang mencatat sejarah mungkin juga nggak terlalu yakin gitu ya. Yang dicatat sejarah ya pemikiran yang tertulis atau aksi-aksi yang berdampak. Nah, pilihannya dua itu. Kalau di antara itu ya bisa dihitung, bisa tidak, tergantung penulisnya ya. Tetapi poin saya adalah bahwa gerakan intelektual itu juga harus menjadi intelektual yang membumi, intelektual yang merubah, intelektual yang berdampak bagi kemaslahatan masyarakat. Jadi itu mungkin unek-uneknya Bang Jasmine ya. Saya kira idenya saya sangat setuju. Kegelisahannya itu bisa ditransformasikan menjadi kegiatan, menjadi agenda riset, komunitas, menjadi proyek-proyek yang kreatif. Saya kira karena semua perkotaan menghadapi masalah yang sama, saya kira ketika teman-teman di Kendari memulai itu artinya sedang mencari solusi bagi ratusan kota, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga sama menghadapi persoalan sampah di New Delhi, di negara-negara Asia pada umumnya ya, negara-negara dengan mayoritas Muslim pada umumnya juga menghadapi persoalan perkotaan, sampah, air bersih, hunian yang tidak terjangkau, akhirnya muncul hunian-hunian liar, hunian-hunian tidak standar kesehatan dan sebagainya. Persoalan-persoalan perkotaan masih sangat banyak ya. Dan masalah yang sederhana menurut